Kasus mobil Pajero bodong, yang melibatkan Vivi Pujihartono ditetapkan sebagai terdakwa kembali jalani sidang agenda mendengar keterangan dari karyawan Mitsui, leasing kapitalis Indonesia yang beralamatkan di Plaza BRI, Jalan Jenderal Basuki Rahmat nomor 122, Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya. Dalam keterangannya, saksi menyebut, mobil Pajero diajukan akad kredit senilai 500 juta oleh Edi Handoyo pada tahun 2017. Namun, setelah pembayaran down payment atau DP dan sekali angsuran, Edi Handoyo hilang beserta mobil Pajero. Perkara ini, perusahaan Mitsui Leasing Capital Indonesia melakukan backlist dan laporan ke Samsat guna dilakukan pemblokiran. Saksi ketahui setelah dipanggil pihak kepolisian dan mobil Pajero tersebut, persis dengan ciri-ciri yang dilaporkan. Adapun, cirinya yaitu, nomor mesin dan nomor rangka serta warna grey metalik. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV melaporkan. Saksi hadir ya. Pernah diperiksa oleh polisi sebagai saksi, iya. Dibuatkan berita acara, iya. Saudara tanda tangan di berita acara itu, parah. Keterangannya betul di sini, betul. Ya, tidak ada paksaan pengarahan. Iya. Terkait apa saudara diperiksa? Terkait mobil Pajero. Mobil Pajero. Saudara kerja di mana tadi? Swasta? Leasing Capital Indonesia. Mitsui Leasing Capital Indonesia. Ada jabatan? Ya, Pilko. Sebagai penagih. Pilko. Sebagai penagih. Penagih. Sudah lama saudara di sana? 5 tahun, 6 tahun. 6 tahun. Sekarang masih di sana? Masih. Kantornya di mana itu? BRI Plaza. Mitsui Leasing Capital ini apa? Bidang apa? Pembiayaan. Pembiayaan. Lanjut Pak. Terima kasih. Ini jadi terkait mobil Pajero, saudara ceritakan pengetahuan saudara. Mobil itu awalnya diajukan kredit ya, atas nama siapa saudara saksi? Ya, teman-teman baca. Edi Handoyo. Edi Handoyo. Tahun berapa itu? 2017. Dengan total akad berapa? Totalnya di sini 513. Jadi dibiayai oleh leasing ya. Terus kemudian debitur pembayar berapa kali? Gimana? Ini aja lah, gimana? Iya. Mau izin saksi sambil membaca ya, kita dikasih tahu yang dibaca ini apa ya, supaya kita sama-sama tahu yang dibaca itu dengan apa. Gak masalah, itu data dia, gak masalah. Ya, boleh. Mungkin kami lanjutkan Ya. diajukan oleh saudara Edi Handoyo. Akad berapa tadi? Total 513. Jadi dibiayai leasing ya. Terus baru membayar berapa kali debitur? Dan pembayaran satu kali itu include beserta DP. Oh, pembayar pertama kali ya. Jadi senilai berapa? Nilai totalnya Tidak muncul ya? tidak muncul. Tidak ada ya. Kalau di BAP saudara ini 142 juta. Benar itu ya. Pada tanggal 14 Agustus 2017. Terus setelah itu dilakukan penagihan, ada unitnya atau Edi Handoyo-nya? Info yang saya dapat soalnya pada waktu itu saya belum bergabung di Mitsui. Oh baik. Jadi saya info dari orang yang lalu sudah nggak ada. Tidak ada. Mobil juga dicari tidak ketemu ya? Tidak ketemu. Untuk nomor rangka dan nomor mesin mobil tersebut, apakah bisa saudara bacakan? Coba plastiknya dilepas saja. Iya, pasti. Ini data apa ini?
ini story payment Oh yang salah bukan, karena saudara kan nggak hafal ya. Iya. Nggak hafal berarti. Yes. Nomor rangka nomor sini. Untuk nomor rangkanya RK2 KLW PNUH J00088. Ya. Nomor sisinya 4N15U BP 3556. Baik. Kalau pengalaman saudara selaku dari kolek ya, kolek. Nomor mesin, nomor rangka kan susah untuk dihapus gitu ya. Iya. Jadi kan nempel itu di mobil ya. Terus kemudian dengan adanya kejadian tersebut untuk mobil ini datanya apakah penagihan diserahkan ke kantor pusat atau tetap di cabang Surabaya? Sudah dialihkan ke kantor pusat. Tapi statusnya tetap pemilikan mobil kan punya Mitsubishi leasing ya, Betul. karena kan sudah dibayar lunas Ya. istilahnya, kita lanjut di depan ya. Kalau status perlambatan seperti itu bagaimana Pak? Statusnya di break off atau bisa dilakukan pelunasan suatu saat kalau begitu? Ini statusnya sudah di berapa? Jadi harus ke kantor pusat ya. Harus di kantor pusat. Baik. Di BAP saudara ada bukti kepemilikan ya yang saudara tunjukkan, yaitu fotokopi BPKB, kemudian akta fidusia serta bukti riwayat pembayaran. Apakah ada saudara bawa saat ini? Saya bawa. Untuk fotokopi BPKB, akta fidusia dan bukti riwayat pembayaran ya. Mau izin yang untuk tunjukkan di Ya boleh. Kata yang dikasih saudara ya. Iya. antara itu dengan yang Mitsubishi ya. Dan ini sering kerusakan Kali ya. tarik ya. Jadi Nggak nama-nama aja. Ada hasil ya. dilakukan oleh saksi saya jawab tim dari saya pikir
sama-sama. Hanya satu titik. Untuk nomor mesinnya terkait STNK ini saudara tidak tahu pastinya, baik nomornya, tidak tahu. Cukup siap. Setelah ini diamankan samsat ya. Terus kemudian saudara pihak Leasing hubungi ya oleh saudara diantaranya ya, untuk melakukan pemeriksaan benar-benar mobil ini, unit ini yang dimiliki oleh Leasing. Saudara lakukan pengecekan fisik belum ya? Hanya sekilas saja. Mobilnya sempat melihat sudah. Sempat melihat ya. Tidak ditunjukkan saja. Hanya tahu ciri-cirinya saja ya. Dia disebutkan nomor lokalnya itu namanya itu disebutkan itu aja. Baik. Ada lagi yang akan saudara jelaskan? Untuk nomor C, nomor berapa? Pernah melakukan pengecekan itu? Tidak pernah. Berarti yang dirugikan adalah kalau mobil bilang siapa? Yang di pihak Itu loh ya. Dan berarti Mitsubishi Leasing ya. Dan yang saudara cukup yang ini. Ya, silakan. Terima kasih ya. Saudara saksi tadi tidak benar mengakui ya. Dari data-data yang saudara saksi peroleh informasi itu dari kantor, dari kantor. Nah, ada nggak dari kantor itu jelaskan bahwa akan mengenal apa dari kantor ke orang lain? Tidak ada sama sekali ya. Tidak pernah sebutan nama Bibi Jasuti tidak pernah ya. Oke, terkait dengan tadi saudara saksi telah membuka bukti. Nah, dalam situ ada perbedaan nomor mesin. Saudara saksi tidak pernah melakukan pengecekan fisik. Ada nggak penjelasan dari Bukti informasi pada saksi kantor saksi terkait dengan ada perbedaan? Tahu nggak ada perbedaan? Oh, tidak tahu ya. Kalau terbatas yang saudara saksi ini kan sesuai dengan yang tadi saudara saksi perlihatkan itu kan ini abu-abu dua metalik. Sementara yang dilakukan pengecekan fisik itu abu-abu metalik yang sebenarnya terkait dengan mata itu apakah ada disampaikan perbedaan itu? sebenarnya itu dan bukti kayak Itu tapi sesuai sama datanya dari usul. hanya di kota ini, saudara saksi di kota ini itu abu-abu dua metalik atau abu metalik, abu-abu dua metalik. Oke, terkait dengan Edwin Roy ini, saudara saksi tahu nggak Edwin Roy itu orang mana? Orang Gresik. Terkait dengan masih di sana? Kurang tahu. Saudara saksi bukan yang bertugas untuk melakukan tindakan di Edwin Roy. Kejadian itu saya belum masuk di situ. Oh, jadi saudara saksi bukan itu. Jadi informasi yang saudara saksi berikan ini terkait dengan Data sesuai di kantor. data dari kantor. Ini memang tugas saksi untuk memberikan klarifikasi keterangan seperti ini bagaimana? Nah, saya dulu saya bagian filter itu diminta untuk cross check sebenarnya, cross check awal. Menentukan bahwa benar atau ini dirinya isu. Nah, setelah saya sampaikan baru saya ada sesuai semua. Hanya dari data itu, tapi tidak pernah melakukan pengecekan fisik. Belum. Apa alasannya tidak pernah pengecekan fisik? Saya
tahunya dari penyidik kayak gitu. Nah, maksudnya itu kan tadi kan saudara tadi diberitakan itu merupakan proses. Saudara saksi tidak merupakan revisi itu apa? Apakah nggak ada perintah dari kantor cukup sampai situ saja? Awalnya memang saya terus maksudnya saya cuma ngecek ini benar apa enggak, gitu aja. Untuk selanjutnya kan saya juga serahkan ke head saya. Oh, jadi sudah itu mengalami kata revisi itu. Baik. Terkait dengan ini, dari data tersebut yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada lesi, kepada Mitsubishi itu siapa? Edi Handoyo. Edi Handoyo ya. Baik, terima kasih yang tanya kepada saudara saksi. Saudara saksi bekerja di Mitsui sejak kapan? 2018. 2018. Nah, pada waktu itu saudara saksi 2018 mendapatkan delegasi ya dari perusahaan ya atas list nasabah ini ya. Saudara saksi tugasnya ngomong. Saudara saksi bertugas di bill collection itu apa tuh fungsinya? Penanganan dipakai 1 bulan, keterlambatan di 7 sampai 30 hari. 7 sampai 3 30 hari telat sampai ke 30 hari. 1 bulan. 1 bulan. Setelah lewat dari situ dipegang divisi lain. Divisi lain. Apa namanya divisi? PIC. PIC. Iya. Itu yang namanya pakai 3 bulan ke atas. oh kalau untuk yang bagian ada nih di leasing biasanya penarikan, bagian penarikan itu paket yang berapa? Di atas 3 bulan. Iya. Di atas 3 bulan. Berarti jangan cuma memberikan informasi terkait surat teguran aja ya, surat peringatan aja ya, Iya. surat mengantarkan aja ya. Tapi saudara saksi mengetahui nggak Pak Edi Handoyo itu di Gresik itu ketemu langsung sama Saya sudah nggak pernah nanya, karena saya masuk di 2018. Iya. Itu kejadian 2017. Saya sudah tahu berapa bulan saya sudah nanya. Iya, dari delegasi itu kan saudara saksi kan katanya terima ini data list ini, menurut otomatis kan jenengan tahu ini riwayat. Riwayat kan saya tanya ke yang ngaku dulu, Iya. dia juga saya tanya bahwasanya unit ini saya dapat informasi dari penyidik ada unit infonya milik Mitsui. Ya, saya cuma menyampaikan itu data-data yang diminta saya sampaikan untuk proses kebenaran. Terus kemudian untuk right apa ini? WO ini ya? WO ini status WO ini diberikan jika telah berapa lama? 8 bulan. 8 bulan sudah kena 7 sampai 8 bulan. freeze gitu. Tadinya sudah masuk ke Jakarta, ini kan sudah penanganan di Jakarta semua. Makanya saya dari Surabaya cuma memberikan data aja kebenarannya bahwa ini milik Mitsui atau bukan. Kemudian lihat Ya, terkait dengan Edi Handoyo. Edi Handoyo ini data-datanya yang ada di kantor saudara itu apa saja? Apakah hanya nama saja atau identitas lengkap? Identitas lengkap. Kalau untuk pekerjaannya, Edi Handoyo ini kerja apa? Saudara Saya bukan supir, saya tidak melakukan data yang dikasihkan kepada saudara saksi itu apakah ada? Tadi kan saudara saksi mengetahui ada Edi Handoyo, si yang kredit. Nah, yang saudara ketahui itu apakah hanya nama Edi Handoyo saja atau beserta dengan identitas namanya aja? Oke, baik. Kalau mobil ini biasanya di leasing itu ada asuransinya enggak? Ada asuransinya jika tidak terjadi tidak gagal bayar apa, mobil hilang apa, itu dibayar asuransi atau gimana? Kalau ini mobil hilang, iya ada asuransinya. Ada Tapi asuransinya. kalau ini kan nggak tahu saya asuransinya. Untuk syarat untuk bisa untuk dimasukkan sebagai write off ini apa saja sih? Keterlambatan 7 sampai 8 bulan. Keterlambatan 7 sampai 8 bulan. Kalau write off itu katakanlah keterlambatan untuk 2 tahun gitu. 2 tahun itu mobil itu masih dianggap tetap ada atau mobil sudah tidak ada? Tetap ada. Tetap ada. Adanya masuk tapi penanganannya juga penanganannya sudah di Jakarta. Nah, ada Jakarta. Kalau saudara sendiri pernah nggak melakukan pencarian terhadap mobil ini? Belum pernah ya? Oke. Selanjutnya tadi yang kewajiban untuk membayar ini harus tertegas ya. Berdasarkan data dari saudara itu Edi Handoyo ya. Kalau Edi Handoyo juga tidak pernah memberikan informasi bahwa mobil ini sudah tadikan dari sebagian tidak pernah ya.
BPKB-nya masih di sini? Iya, masih ya. Atas nama Pak Andri. Pernah ya selama ini ada yang datang kemudian minta BPKB-nya untuk berbalik nama? Tidak ada ya? Tidak ada. Kemudian kalau dalam satu seperti ini, pajaknya bagaimana? Ya sudah diblokir. Kalau dengan kan sudah diblokir dari leasingan blokir ke Samsat. Jadi untuk perpanjang pasti tidak bisa. Nggak bisa. Pasti tidak bisa. Nggak bisa. Ya, Iya. Nggak bisa ya. Karena statusnya itu ya. Iya. Karena harus ada BPKB-nya. Ya, BPKB-nya masih dikatakan kalau seumpama ada keterlambatan harus menyesuaikan keterlambatan itu. Nah selama ini tidak ada. Tidak ada yang misalnya melunasi itu dari BPKB terus bisa balik nama ya. Kalau balik nama pasti juga BPKB ya. Iya. Satu ya, jadi tadi memang ada satu lembar, satu titik salah cetak yang mungkin menunjukkan yang nomor angka yang tidak sesuai ya, di bekas mungkin. Ayo, mari Pak. Biar sama-sama lihat. Angka 3.2 tadi. Iya, siap. Jadi salah cetak. Yang lembar lainnya dua. BAB saya Kenapa? tadi ada MK di BAB, MK 3, ada BAB, MK 2. Ini hasilnya. Iya. Bukan maksudnya saya ketik di keterangan. Iya. Ada MK 3. Enggak. Oh iya. Saudara MK 2 tadi. MK 2. Ini hasilnya MK 2. Di BAP-nya MK 3. BAB-nya yang nomor poin 8. Yang poinnya Yang tidak kan hanya ini kan. iya. Nah, hasilnya MK 2. ini. Sampai Ketik keterangan di China, hasil web maupun beberapa keterangannya yang kedua sama dengan yang sudah terangkan ya. permintaan juga MK 2. Ini ini bukan tidak terlalu ini bisa orang iya. Keterangan kalau di catatan biru bagus uang tadi di keterangan ini kuat di ada metalinya sama ini ada metalinya di sini yang coba aja ya. Ini apa ada metalik ada, yang di sini apa betul metalik? Aku betul metalik Ya. yang di sini Apa metalik? aku metalik perempuan ya. Ya. Ada izin tambah lagi ya. Ya, saudara saksi terkait surat teguran pada leasing itu ada berapa tahapan surat teguran? Kalau customer ini telah membayar sewa jasa itu SP2, SP3. selang berapa SP1, SP2 itu selang berapa selang? SP1 4 hari, SP2 7 hari, SP3 15 hari. 15 hari. Kalau 15 hari itu SP3 sudah diberikan, tapi tidak ada etikat baik untuk membayar, tidak berarti orang itu. Bagaimana tindakan dari leasing tersebut? Melakukan penagihan. Dalam melakukan penagihan ini, apakah tidak mengetahui pihak penagih sebelumnya itu
bahwa Pak Edi Handoyo ini di mana, apa sudah mengetahui keberadaan Edi Handoyo. Kan itu baru cicilan pertama ya Pak ya, sama uang muka ya DP. Itu sudah ngelos itu nggak bayar itu. Dan pasti rugi besar ini leasing ini. Tapi kan ada keterangan di BAP, saudara sudah dicari dan ketemu gitu ya? Iya. Iya. Info yang didapat sebelumnya itu kayak gitu. Iya. Terus sampai biasanya di leasing ini biasanya kan di cover nih sama asuransi sampai berapa angsuran. Itu kalau di Mitsui ini seperti apa? Untuk prosedur. Nah, kalau itu kan tidak kehilangan, tidak rusak. Kalau asuransinya kan kalau unit ini dicuri baru bisa keluar asuransinya. Tapi kalau unit ini hilang, nggak tahu orangnya dibayar, pasti nggak bisa klaim apa, nggak bisa klaim asuransi. Berarti dari pihak leasing ini sudah beranggapan Hilang. hilang. Berarti kan Jadi bicara jadi ahli kan, jadi pendapat. iya. Ya, faktanya hanya Saya mulai bertegas sedikit ya, bertegas lagi. Kita mengapa? Jangan ulang ya, 5 ini. Ya, saudara saksi, keterangan yang saudara saksi dari dalam persidangan ini berdasarkan informasi yang ada di diskusi ya. Bukan yang dibuka saksi untuk perkara ini ya. Gimana Pak? Itu melakukan penanganan dan sebagainya karena tidak ini bukan tugasnya saksi. Untuk mobil ini melakukan penanganan kepada Edi Handoyo bukan tugas media. Penagihnya, ya. Tapi informasi dari Ya. data dia tahu. Ya dari perusahaan ya. Ya. Baik ya. Gimana keterangannya? Ada tanggapan atau cukup? Pertanyaannya gimana tuh? Bertanya atau menanggapi? Bertanya gimana? Mengenai kasus ini, mobil kan sebenarnya apakah pihak Swedish pernah melaporkan ke kepolisian atau pihak kriminal? Itu aja. Ya, keterangannya gimana? Ada tanggapan atau cukup? Atau salah? Saya tidak Tidak tanggapi ya, nggak tahu ya. Ya sudah, tidak bisa nanggapi karena nggak nyambung ya. Ya silakan duduk di belakang. Terima kasih. Ada saksi yang meringankan? Ada ya. Ini saya periksa sebelum tertawa ya. Berapa orang hubungannya? Orang ya. Minggu depan ya. Kalau bisa pagi ya. Ya, pagi siapa? Bisa ya? Bisa beli ya. Kooperatif ya. Ya, tidak kenal benar. Tidak kenal. Jadi informasi dari penasihat hukum saudara ada saksi yang didengarkan. Kemudian juga kita kasih kesempatan minggu depan pagi. Kami selesai kuliahnya jam 9, paling nggak jam setengah 10 kalau bisa pasien hadir ya. Jadi kita sudah saksi yang didengarkan hari Rabu tanggal 12 darahnya ya terus mendengarkannya pagi ya.